I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nur Insan dengan NIM S1A123107 dari kelas C. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2023 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ilmu politik dan ilmu sosial lainnya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik oleh Bapak Dosen Laode Abdul Musawir SIP MSni. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu ilmu politik. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya seperti administrasi negara, sosiologi, antropologi, ilmu hukum, dan ekonomi. Semua ilmu sosial mempunyai objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu maupun anggota kelompok. Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS yang sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat. Ilmu politik berhubungan dengan ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Karena ilmu sosial mempunyai objek penelitian yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok. Pada paper ini saya akan membahas tentang kaitan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Adapun berikut pembahasannya secara ringkas. Dan yang pertama yaitu administrasi negara. Administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu dengan asal-usul yang sama, dan telah lama ilmu politik membahas tentang masyarakat dan negara. Sosiologi sebagai ilmu sosial yang paling pokok dan umum sifatnya, membantu sarjana politik untuk memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu antropologi. Jika sosiologi memberikan analis terhadap kehidupan sosial secara menyeluruh, maka antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan dan peran berbagai satuan sosial dan budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa dan pedalaman. Yang keempat yaitu ilmu ekonomi. Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi, yang dimana politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi. Yang kelima yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam kelompok atau golongan. Karena psikologi pada umumnya memperhatikan tentang kehidupan perorangan. Yang keenam yaitu geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat mempengaruhi ilmu politik seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kielen menganggap di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat.
karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam luar negeri. Yang ketujuh yaitu ilmu hukum. Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih cenderung menganggap negara sebagai system of controls, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi untuk sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Yang kedelapan yaitu sejarah. Nah, sejarah sangat penting bagi ilmu politik karena sejarah menyediakan data dan fakta masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Bahan yang disajikan sejarah, terutama sejarah kontemporer, digunakan oleh sarjana politik untuk menemukan pola-pola ulangan untuk membantu memproyeksikan masa depan. Nah, dan yang terakhir yaitu filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajiannya dari solasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kaitan antara ilmu politik dan ilmu pengetahuan sosial lainnya sangat erat dan saling mempengaruhi. Pendekatan ilmu sosial sangat berguna bagi analisa politik sepanjang ilmu sosial mampu menempatkan masalah politik dalam konteks sosial yang lebih umum. Ilmu politik menjadi lebih berkembang dengan adanya ilmu sosial lainnya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.